Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan atas nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menunjukkan taufik dan hidayahnya kita bersama-sama dalam rangka menjalankan salat tarawih berjamaah tanpa salat dan salam semoga senantiasa tercurah dan berlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melaksanakan ibadah salat tarawih berjamaah yaitu ibadah tarawih yang terakhir hari ini, kami beritahukan bahwa informasikan ceramah malam ini adalah Ustaz Adi Rahmat. Alhamdulillah beliau sudah memimpin salat isya. Kemudian selanjutnya laporan Ramadan saldo kas kemarin sebesar 1.579.500, pemasukan 447.500, pengeluaran 350, sehingga saldo kas hari ini 1.677.000 rupiah. Demikianlah informasi tentang tarawih. Selanjutnya, Bapak Ibu, kami mohon perkenankan kami menyampaikan keputusan dari sidang isbat malam ini. Alhamdulillah pada tahapan 1 Syawal jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Mei, jadi bukan hari besok tapi hari Kamis. Alhamdulillah kita genap Ramadan kita yaitu 30 hari. Mudah-mudahan kita semuanya disampaikan dan lebih penting adalah mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah Ramadan kita, dan yang lebih penting lagi adalah malam ini itu adalah malam terakhir, adalah perhitungan amal yang terbaik di dalam 10 hari yang terakhir kita. Jadi jangan sampai kita lengah, kita sedang menuju finish. Dan program Al-Falah untuk hari ini selain sholat tarawih nanti ada itikaf, dan itikaf terakhir hari ini akan kita isi dengan muhasabah. Jadi biasanya kita yang mulai itu jam 3, kita akan maju jam 2.30. Insya Allah nanti akan hadir Ustadz Muslim Farid SQ. Jadi kepada jemaah kami undang untuk bisa mari di akhir-akhir dari bagian ini berharap kita bertanding. Mudah-mudahan ini pertandingan finish kita. Mari kita rebut hingga benar-benar menjadi orang yang sampai pada sini menjadi menang sebagaimana di awal Syawal nanti kita meningkat. Bapak Ibu yang kami muliakan, perkenankan kami juga ingin menyampaikan laporan penerimaan siswa 1443 di Masjid Al-Falah. Jumlah muzaki atau jumlah yang berinfak sebesar 254 berupa zakat fitrah berupa uang sejumlah 9.883.000. Kemudian berupa beras 232 liter. Kemudian zakat mal senilai 7.600.000. Kemudian insaf senilai 3.446.000. Kemudian fidyah berupa uang 2.175.000 rupiah, sehingga total penerimaan berupa uang senilai 2.304.000 rupiah, dengan beras berupa beras sejumlah 232 liter. Perlu kami sampaikan bahwa di samping penerimaan uang untuk zakat fitrah mal maupun fidyah saat ini, kami juga telah menerima
santunan sejumlah Rp26.570.000 dari sejumlah muzaki 660 warga 60. Jadi nilainya mulai dari Rp5.000 sampai 5 juta. Kami berharap tahun depan jangan 60 tetapi 100, walaupun nilainya tidak 50.000 ke 100 juta, karena ini adalah kesempatan. Jadi pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan, marilah mengajak pada semua warga untuk lomba-lomba, bersegera ketika ada kesempatan. Bukan nilainya, nilai memang tentunya sesuai dengan kemampuan, namun sesuai dengan yang tercatat di sini ada yang 5.100. Jadi kami ingin mengimbau kepada para jamaah, menyampaikan, membantu kami untuk menyampaikan kepada warga, ikutlah sehingga tercatat, setidaknya tercatat. Kalau pada saat mencatatkan di sini adalah pada saat malam Lailatul Qadar, mungkin dilipat gandakan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kami telah menerima 22.304.000 dalam bentuk zakat mal, infak dan sedekah, dan sedekah atau santunan sejumlah 26.570 sampai hari ini. Karena ini masih mundur, barangkali masih ada nih nanti yang menambah. Namun cut off sampai malam ini sejumlah itu, atau total kalau dinilai uang Rp48.874.000. Jazakumullah khair, kami mengucapkan atas nama pengurus panitia, mengucapkan ibu-ibu terima kasih kepada semua jamaah, kemudian warga RW 09, demikian juga siapapun yang telah turut membantu dalam rangka bersegera berlomba untuk kebaikan, meraih kemuliaan atau keagungan dari agama Islam. Itulah yang ingin kami sampaikan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menerima amal ibadah kita sekalian. Dan terakhir tadi kami mengundang untuk malam nanti bisa ikut yang mulai terakhir pada kita untuk iktikaf. Mudah-mudahan nanti ada opor ayam di sini ya bagian. Itu hanya untuk selingan saja, tapi bukan tujuan utama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz tadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Falah, insyaallah. Kemudian para jamaah yang kami hormati dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah sempatkan kita semua untuk bisa sama-sama berkumpul, bermuajahah, beribadah di malam terakhir ini, malam 30, sudah genap 29 hari kita sudah tuntas menuntaskan ibadah Ramadan kita. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Dan alhamdulillah Allah berikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, hingga akhirnya di kesempatan malam ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam kesehatan, iman dan Islam, dan dalam kekuatan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada guru hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua pengikutnya yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya hingga yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ada beberapa hal terkait akhir di bulan Ramadan ini yang perlu kita perhatikan bersama. Terlebih ketika di awal-awal kita sudah berupaya sekuat tenaga untuk bisa memaksimalkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai pahala Ramadan yang begitu luar biasa besarnya. Ini merupakan detik-detik akhir kita yang patut kita sama-sama evaluasi lebih jauh dan bisa menjadikan sarana kita untuk memperbaiki kualitas yang sudah kita lakukan dalam ibadah-ibadah Ramadan kita yang lalu. Kalau kita merenung dan melihat bagaimana Rasulullah SAW ketika seorang yang dicintai oleh Allah, Rasulullah, seorang yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipastikan masuk surga, masih senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam seharinya Rasulullah, dalam riwayat dikatakan 70 hingga 100 kali beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Dalam rangka bersyukur kepada Allah atas karunia yang begitu besar kepadanya, sehingga beliau senantiasa mendawamkan istighfarnya. Bahkan gak cuma 70 kali, 100 kali, bahkan bisa lebih. Maka kita selayaknya lah mesti berkaca kepada Rasulullah sebagai tauladan kita. Sudah seberapa banyakkah istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di mana kita ini adalah seorang anak manusia yang kita sama-sama tahu bahwa sesungguhnya kita tidak tahu akhir hayat kita. Akankah kita akan masuk surganya Allah, ataukah kita bahkan terjerembab ke dalam neraka yang nauzubillah min dzalik. Masyaallah. Ini adalah sebuah catatan yang perlu kita evaluasi, bahwa di momen 29 hari ini kita merenungi lebih jauh apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan yang saat ini sudah kita lakukan, apakah kita yakin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah saatnya kita bisa meresapi lebih jauh lagi dan bisa memaksimalkan potensi-potensi yang kita miliki untuk terus mengupayakan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 hal potensi manusia yang selayaknya kita perlu berikan makanan. Yang kalau kita semua sama-sama tahu bahwa manusia memiliki 3 potensi yang semestinya kita penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Apakah 3 potensi yang perlu kita isi dan perlu kita berikan makanan? Di antaranya, yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani kita semua tahu bahwa sesungguhnya setiap manusia akan membutuhkan makan, minum, kemudian istirahat, berolahraga, dan lain-lain sebagainya, sehingga kebutuhan jasmani kita menjadi kuat, menjadi sehat, menjadi terpenuhi hak-haknya. Dan ketika itu juga kita perlu melihat lain, ada kebutuhan lain yang perlu kita penuhi juga. Selain kebutuhan jasmani, ada juga kebutuhan rohani, dan ada juga kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan akal. Kalau jasmani aja membutuhkan kebutuhan, maka akal pun juga membutuhkan kebutuhan, membutuhkan makan, membutuhkan asupan sehingga akal kita ini menjadi sehat. Maka akal dibutuhkan ilmu,
untuk bisa dengan ilmu ini kita memproyeksikan kehidupan kita ini, menjadikan amal-amal kita ini bisa lebih punya makna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu. Jadi jemaah sekalian rahmati Allah, betapa banyak orang-orang yang terkadang kebutuhan jasmani mereka penuhi tapi ilmu mereka terkadang dilupakan, sehingga terkadang akhirnya menyebabkan mereka hidup tanpa punya makna. Oleh karenanya, marilah di kesempatan ini kita sambil memanfaatkan waktu-waktu terakhir kita di Ramadan ini, melipat gandakan kesempatan kita untuk menuntut ilmu lebih jauh lagi, memperdalam lagi Ramadan kita, sejauh mana pemahaman kita tentang Ramadan, sehingga nilai Ramadan bisa berisi lebih jauh. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani juga merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting yang perlu kita rasakan, yang perlu kita isi dan perlu kita kasih asupan. Kenapa demikian? Karena rohani kita ini sesungguhnya amat sangat membutuhkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hati kita kering, ketika hati kita tidak diberikan asupan-asupan makan berupa zikir kepada Allah, berupa beribadah kepada Allah, maka masalah akan mendera kehidupan kita. Nah, pentingnya ketiga potensi kemanusiaan yang harus kita isi ini menjadi salah satu menjadi salah satu fondasi kehidupan kita dalam menjalani kehidupan kita. Bayangkan bagaimana ketika jasmani kita kasih makan, kita kasih minum, diberikan istirahat, kemudian dikasih olahraga, kemudian sehat. Coba bayangkan ketika akal kita kemudian kita biarkan begitu saja, tidak kita kasih ilmu. Bedakan dengan orang yang dikasih ilmu, dikasih jasmaninya sehat, akalnya sehat, gitu kan? Jasmaninya sehat, rohaninya sehat, namun akalnya tidak sehat, apa yang terjadi? Yang terjadi maka orang-orang demikian seperti orang-orang yang kalau kita saat ini kita lihat banyak korupsi di mana-mana, mereka sehat jasmaninya, mereka sehat akal sehat jasmaninya, sehat rohaninya gitu kan. Namun akalnya tidak sehat. Demikian. Begitu sebaliknya ketika orang yang sehat jasmaninya saja tapi rohaninya tidak sehat, akalnya sehat, apa yang terjadi? Maka ketika dua poin saja yang dipenuhi, maka akan yang terjadi kita lihat jasmaninya sehat, kemudian akalnya sehat, gitu kan? Tapi rohaninya sehat. Nah, ini yang terjadi korupsi di tempat kita. Mereka sehat secara fisik, secara akal pintar, tapi hati tidak takut kepada Allah. Maka yang terjadi korupsi di mana-mana, kejahatan di mana-mana. Demikian. Begitu pula sebaliknya, ketika jasmani tidak sehat, kemudian rohani tidak sehat, akal sehat, sama seperti orang gila. Orang gila ini mereka jasmani saja sehat, tapi akalnya tidak sehat, rohaninya tidak punya, maka demikian. Nah, yang terakhir adalah orang yang sehat secara keseluruhan. Ini ya perlu keseimbangan di antara kita untuk bisa menjadi orang yang sehat. Demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di momen Ramadan ini, sebagaimana saya ungkapkan tadi di awal, adalah momen kita mengevaluasi diri kita terkait seberapa banyak kita saat ini sudah merenungi apakah amal-amal kita sudah selayaknya Allah terima ataukah sesungguhnya amal-amal kita ini hanya sebatas ungkapan di lisan saja. Istighfar kita mungkin istighfar yang hanya sebatas di lisan, dengan beristighfar saja, tapi belum sampai ke hati kita bagaimana kita beristighfar kepada Allah, sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga istighfar kita ini benar-benar terasa dan benar-benar sungguh-sungguh kepada Allah, bertobat kepada Allah, mengingat akan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mari coba kita renungi lebih jauh lagi makna daripada istighfar yang lebih dalam. Ini akan menjadikan hati kita hidup. Kemudian kita juga memberikan nutrisi bagi hati kita, menjadikan kita hidup lebih
terasa dan menjadikan hidup lebih berkah insyaallah. Kami dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak berpanjang kalam karena memang Ramadan ini sebaiknya di antara kita adalah saling menguatkan, saling mengevaluasi diri, memanfaatkan waktu-waktu terakhir ini untuk mengevaluasi kita lebih jauh lagi sehingga bisa menjadikan Ramadan kita ini lebih optimal, lebih punya ibadah yang lebih bermanfaat. Demikian dari saya, mungkin mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.